Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wa thanaa lillah la haula wa la quwwata illa billah. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di minggu yang pertama di bulan November kita dipertemukan oleh Allah dalam aktivitas kita, yaitu pengajian rutin yang setiap hari Jumat yang sifatnya bulanan. Di minggu pertama ini yaitu tafsir Al-Quranul Karim, dengan harapan mudah-mudahan Allah SWT menerima semua amal ibadah kita, dan semoga apapun aktivitas kita, kegiatan kita, dan juga amal ibadah kita semoga sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul kubra dari baginda Rasulullah SAW, dan yang paling penting lagi mudah-mudahan Allah mengizinkan kita, meridhai kita dan merahmati kita. Semoga kita bisa bertetangga dengan baginda Rasulullah SAW dalam syurga firdausnya Allah bighairi hisab. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian tafsir Al-Quranul Karim pada pagi hari ini kita akan selingi dengan surat yang lain. Jadi kita ngambilnya dari bawah, karena pada salat maghrib kita sudah terlalu sering berbicara tentang surat Al-Imran, yaitu tentang Nabiullah Isa dan proses seterusnya sampai diangkat oleh Allah ke langit. Nah, untuk di bulanan ini, di minggu pertama tafsir juga, karena sudah dari dulu kita akan selingannya itu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Falaq dan An-Nas sudah kita bahas sebagai selingan, yang dinamakan dengan surat Al-Mu'awwidhataini beserta asbabun nuzulnya sudah. Nah, itu surat Makkiyah apa Madinah sudah. Nah, sekarang Al-Ikhlas, ya, walaupun waktu pembicaraan surat Al-Falaq dan An-Nas itu dikaitkan juga dengan surat Al-Ikhlas, sehingga dianjurkan oleh baginda Rasul membaca mulai dari surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas itu 3 kali. Itu hadis-hadisnya juga sudah kita bacakan. Nah, sekarang pembahasan tafsirnya surat Al-Ikhlasnya belum. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dinamakan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu adalah kemurnian tauhid Allah yang esa. Dan surat ini dikategorikan, ada yang mengatakan dia itu surat Makkiyah. Arti surat Makkiyah itu sudah sering kita jelaskan, surat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad setelah sebelum Rasulullah itu hijrah atau pindah ke Madinah. Itu surat Makkiyah. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwa surat Al-Ikhlas ini adalah surat Madaniyah.
Artinya bahwa surat Al-Ikhlas ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad itu sudah berada di Madinah atau sudah hijrah ke Madinah. Nah, sekarang mana yang betul? Sama-sama memiliki dalil di antara para ulama itu. Nah, itu sama-sama memiliki dalil. Kalau begitu, kita coba telusuri dulu asbabun nuzul daripada surat Al-Ikhlas ini. Kalau sudah asbabun nuzulnya itu ketahuan, biasanya baru kita tahu ini condongnya ini apakah surat Makkiyah, apakah surat Madaniyah. Tapi kalau dari segi isinya, karena ini berbicara masalah tauhid tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, sepintas kelihatannya adalah surat Makkiyah. Karena ciri-ciri surat Makkiyah itu kan itu berbicara tentang masalah ketauhidan, tentang ketuhanan. Itu lazimnya. Kalau surat Madaniyah pada saat Nabi hijrah sudah ke Madinah itu ciri-cirinya itu biasanya berbicara tentang hukum sholat, hukum puasa, hukum zakat, hukum haji, cara pelaksanaan haji. Nah, itu hukum jihad termasuk. Nah, itu ciri-cirinya. Surat Al-Ikhlas di dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan seperti ini ibaratnya. Su'ila an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu ditanya tentang apa? Tentang masalah ketuhanan, yaitu tentang Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagi orang-orang Yahudi, bagi orang Nasrani dan juga bagi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu kemunculan Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi yang menyatakan bahwa Allah itu Esa, Allah itu Tuhan yang satu, itu aneh, menyalahi daripada kebiasaan orang-orang kafir pada saat itu yang menyatakan Tuhan itu banyak, bukan hanya Esa. Walaupun asal muasalnya itu ya Tuhan itu Esa dari nenek moyang mereka, tapi seiring berjalannya waktu perubahan. Jadi banyak Tuhanlah terjadi menurut sebutan mereka. Kemudian kelanjutannya di ibarat itu fanazala qul huwallahu ahad. Maka Allah pun menurunkan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itulah yang Allah turunkan pada saat baginda Rasulullah SAW itu ditanya tentang masalah ketuhanan. Baik, kembali. Wasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang masalah ketuhanan. Nah, sebelum turun pada saat ditanya itu, kemudian dijelaskan di dalam syarahnya itu, wasa'illahu, yang bertanya masalah tentang ketuhanan tersebut, siapa mereka? Ada yang mengatakan ahbarul Yahud, para pembesar Yahudi. Itu juga menanyakan tentang ketuhanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, kaifa suratu rabbika ya Muhammad? Bagaimana sih ciri-ciri potongan Tuhanmu hai Muhammad? Ya. Atau dia mengatakan apa? Bentuk pertanyaan itu yang ditanyakan itu. Dia bertanya begini, inna, orang kafir Quraisy itu menanyakan begini, ladaina atau inna alihatana, sesungguhnya Tuhan kami, kata mereka. Orang ahbarun Nasara dan orang-orang kafir Quraisy ketika bertanya kepada baginda Rasul mengatakan, mereka bertanya kepada Nabi, inna alihatana, sesungguhnya Tuhan-Tuhan kami itu salatsumi'atun, yaitu 300, wasituna, 360 jumlah Tuhan kami. Lam taqdi hajatana, satu pun di antara Tuhan-Tuhan kami itu tidak ada bisa yang memenuhi kebutuhan kami. Nah, ini kan aneh. Tahu Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala itu tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, tapi ngeyel tetap bertuhan kepada berhala. Itu kata mereka seperti itu. Kemudian juga orang di antara mereka itu ada yang menanyakan begini,
Kaifa suratu rabbika ya Muhammad? Bagaimanakah potongan Tuhanmu? Hal min nuhas, apakah dia dari timah? Itu katanya. Au min zahab, atau dari emas. Nah ini ibaratnya bunyinya begitu di syarah itu. Au min zabarjad, atau dari batu mutiara. Kan itu patung kadang-kadang kan dibikin dari batu berharga, batu mulia, kadang batu akik, kadang dari emas, karena sangat mengidolakan Tuhan yang dibikin itu. Kadang dari timah, kadang dari besi, macam-macam. Au kaifa huwa, atau bagaimana sih Tuhanmu? Itu kata mereka. Makanya ketika dia bertanya tadi itu bahwa Tuhannya itu 360, fa kaifa biwahid, bagaimana dengan Tuhanmu yang katanya esa? Apa mampu? Mampu enggak memberikan hajat, memenuhi kebutuhan kami setiap hari selama 24 jam? Sedangkan Tuhan kami itu salasumi'atin wasituna, 360 berhala, enggak ada mampu memberikan hajat kami. Itu asbabun nuzul. Dari asbabun nuzul pertanyaan ini kelihatan bahwa ini pertanyaan ini terjadinya di Mekah, karena berbicara tentang masalah ketuhanan. Karena yang membuat orang itu pertama kali kaget pada saat Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul itu adalah orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang Yahudi ataupun Nasrani yang ada di lingkungan sekitar itu. Karena ini kan Nabi Muhammad menyebut pertama kali itu adalah tentang ketuhanan yang esa, ahad, kan begitu. Begitu juga akhirnya para sahabat itu waktu disiksa itu kan ahad tentang keesaan Allah. Nah itu peristiwa itu terjadi di Mekah pada saat itu. Nah inilah menguatkan, berarti lebih condong bahwa ini adalah surat Makkiyah. Walaupun ada di penafsiran, di kitab tafsir yang lainnya itu mengatakan lebih condong ke Madaniyah, tapi dijawab juga. Nah makanya sekarang lebih condong kita ke Makkiyah, lebih cocok. Kemudian ada lagi asbabun nuzul. Anna Ibnu Salam lamma sami'a bi makhrajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu keterangan ibaratnya juga di syarahnya itu, di hasyiahnya. Ada namanya Ibnu Salam, itu orang Madinah. Manakala dia mendengar di mana letak posisi sering jalan tempat keluarnya Nabi melalui jalan itu di mana, manakala dia tahu tentang Nabi itu lewatnya di sini sering itu waktu di Mekah, di Mekah itu. Nah itu di Mekah peristiwa itu. Fadhahaba ilaihi, lalu kemudian si Ibnu Salam langsung pergi ke sana. Untuk apa? Untuk mencegat Nabi di gang tersebut, di tempat beliau sering lalui itu. Mau ngapain? Mau bertanya tentang ketuhanan sebetulnya. Akhirnya datang dia. Datang dia ke tempat jalan yang sering dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat dia datang itulah Nabi langsung melihat dia. Lalu kata Nabi Muhammad yang duluan ini menyapa dia. Anta ya Ibnu Salam alim Yathrib. Oh kamu Ibnu Salam, orang yang paling alim ulamanya Yathrib, kota Madinah. Waktu itu kan Yathrib namanya bukan Madinah. Ketika Nabi udah di Madinah baru namanya Madinah. Nah itu, anta alim Yathrib, kamu orang ulamanya yang paling alim di kota Yathrib, itu di Madinah. Dalam bidang apa? Fit Taurat, dalam bidang kitab Taurat. Nah, ansyadakallah, kata Rasulullah, semoga Allah tidak melupakan kepintaranmu, kealimanmu tentang masalah Taurat, supaya tidak lupa. Itu doa Nabi kepada Ibnu Salam. Nah, setelah beliau bilang ansyadakallah, lalu Rasulullah melanjutkan, atajiduni fit Taurat, apakah kamu sudah melihat ciri-ciri saya, mendapati ciri-ciri saya di kitab Taurat ya Ibnu Salam? Itu kata Nabi. Langsung Nabinya yang bertanya langsung, bukan Ibnu Salam. Dan rencana kan Ibnu Salam yang bertanya dulu tentang ketuhanan, tapi Nabi yang bertanya dulu, atajiduni fit Taurat alladzi anzalallahu ala Musa, di mana kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Allah Musa.
Apakah kamu dapatkan ciri-ciri saya dan sana? Kesebutkan di sana. Nah, itu kata Nabi Muhammad bertanya balik, duluan bertanya kepada Ibnu Salam. Lalu apa jawab daripada Ibnu Salam ketika terjadi pertemuan di Mekah ini? Ansib lana rabbak. Coba kamu Muhammad sebutkan ciri-ciri Tuhanmu kepadaku. Kayak apa? Nah, ini baru dia bertanya Ibnu Salam. Fartahan Nabi SAW ketika Ibnu Salam mempertanyakan tentang ciri-ciri Tuhan yaitu Allah kepada baginda Rasul, lalu kemudian Rasulullah pun sejenak diam, menenangkan diri, istirahat sebentar. Pada saat istirahat sebentar itulah tiba-tiba turun malaikat Jibril langsung membisikkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW turun tentang ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, dikasih tahu Nabi Muhammad untuk menjawab daripada pertanyaan Ibnu Salam. Karena dia menanyakan tentang potongan Tuhanmu itu kayak apa, ciri-cirinya kayak apa, maka Allah pun menurunkan ini melalui malaikat Jibril. Qul huwallahu ahad ila akhiril ayah, sampai selesai ayat ini. Ketika malaikat Jibril ini sudah membacakan surat ini kepada baginda Rasul, maka Rasulullah pun akhirnya membacakan surat Al-Ikhlas ini kepada Ibnu Salam. Hai Ibnu Salam, ciri-ciri Tuhan saya dalam Al-Quran yang Allah turunkan kepada saya barusan bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Itu Tuhannya Nabi Muhammad itu esa, tidak ada dua. Allahus Samad, tempat bergantung semua makhluk dimanapun berada hanya bergantung kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini tidak ada yang bisa menyerupai seorang pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Tuhanku, kata Rasulullah menyebutkan surat Al-Ikhlas yang barusan diturunkan untuk menjawab daripada pertanyaan Ibnu Salam. Nah, ketika dia mendengar jawaban Nabi dengan memakai surat Al-Ikhlas ini, lalu Ibnu Salam mengatakan, Asyhadu annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bersaksi bahwasanya engkau inilah sebetulnya utusan Allah yang terakhir. Itu ketika sudah mendengar surat Al-Ikhlas ini baru dia langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah wa ajidu sifatak fit Taurat, dan saya mendapatkan ciri-ciri kamu di dalam kitab Taurat. Wa yazharu rabbaka dinak wa yadhharuka ya Muhammad rabbuka. Allah Tuhanmu sekarang sudah memunculkan engkau di muka bumi sebagai nabi yang terakhir, dan ini memang ada dalam kitab Taurat. Wa yadhharu dinaka ya Muhammad fit Taurat, dan Allah pun memunculkan agamamu sekarang atau agama Islam yang asli alal adyan daripada agama-agama yang bikinan yang baru-baru. Makanya Sayyidina Ibnu Salam langsung mengucapkan asyhadu annaka Rasulullah, engkaulah adalah utusan Allah yang sebenarnya. Nah, itu jawaban. Nah, dari asbabun nuzul ini maka bisa kita simpulkan ternyata surat Al-Ikhlas itu dikategorikan adalah surat Makkiyah. Nah, ini biar lebih jelas, ini hanya pandangan. Nah, mungkin ada yang beda, yang enggak masalah. Nah, itulah dinamakan dia surat Al-Ikhlas. Walihadhihi surah, baru ini keterangan dari kitab hasyiahnya. Walihadhihi surah asma'un katsirah. Ternyata surat Al-Ikhlas itu namanya banyak sekali. Banyak sekali namanya. Jadi banyak sekali. Bukan hanya namanya Al-Ikhlas saja, tidak. Banyak sekali namanya. Tapi karena saking banyaknya, orang ulama itu ada yang mengumpulkan, sebutkan 20 saja. Nah, sebutkan 20, dia ada yang mengkelompokkan 20 nama saja. Yang pertama namanya Al-Ikhlas, tentang kemurnian tauhid. Itulah tauhid yang murni, surat Al-Ikhlas itu. Dan itu harus ditanamkan dalam hati, tidak boleh ada dua. Di dalam hati itu tidak boleh.
Kemudian selain surat Al-Ikhlas namanya surat At-Tanzil, yang memang diturunkan tentang masalah ketauhidan, tentang keesaan Allah, yang mana ini keesaan Allah ini, tauhid ini sudah sejak zaman Nabi Adam itu sudah muncul sampai hari kiamat, tidak bisa diduakan, tidak bisa dirubah-rubah. Kemudian namanya At-Tauhid, surat At-Tauhid itu apa? Ya surat Al-Ikhlas, karena berbicara tentang masalah ketauhidan. Kemudian namanya juga An-Najat, yaitu keselamatan. Kenapa keselamatan? Linajat qari'iha minan nar. Karena bagi orang yang membaca daripada surat Al-Ikhlas ini dengan tulus ikhlas, nanti ada fadilah nanti terakhir. Itu akan disebut hadis biar bisa kita amalkan tiap hari. Biar kita tidak bingung nanti minta doa sana sini, doa sana. Ada di samping kita Al-Quran. Fadilah itu. Apalagi doa sampai panjang-panjang hanya gara-gara kepingin selamat di kubur, hanya kepingin selamat di akhirat, hanya kepingin masuk surga. Ya kan biasa itu kadang-kadang kalau udah tua sakit-sakitan itu kan minta doa ini, minta doa apa yang kita amalkan, insya Allah nanti kita bahas. An-Najat itu keselamatan, linajat qari'iha minan nar. Itu karena bisa menyelamatkan para pembacanya itu daripada api neraka. Kemudian al-ma'rifah, namanya juga ma'rifah, mengenal apa? Mengenal Tuhan. Li'anna man fahimaha, barang siapa yang memahami surat Al-Ikhlas ini, paham betul isinya dan penafsirannya, arafallahu ta'ala, dia pasti akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu, barang siapa kenal dirinya maka dia akan kenal Tuhannya. Setelah dia ketahui surat Al-Ikhlas dulu, baru dia tahu siapa dirinya. Kalau dia tahu dirinya, pasti dia mengenal Tuhannya. Bukan mengetahui Tuhannya secara detail, tapi mengenal ciri-cirinya. Karena mengetahui secara detail mustahil, tidak mungkin. Kemudian Al-Jamal, namanya juga surat Al-Jamal, artinya indah, sempurna, lengkap. Kenapa? Lidadalatiha ala jamalillah, karena menunjukkan keindahan Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah. Di mana? Di dalam surat Al-Ikhlas ini. Itu ada. Ai ittisafu bil kamalat, karena sifat Allah itu sempurna, ini ada di dalam surat Al-Ikhlas. Wa tanzihi 'anil naqais, dan terhindar, mustahil Allah itu di sana memang tersebut juga, dan tidak ada sifat kekurangan di sana. Maha suci Allah dari sifat kekurangan. Itu juga ada dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian namanya juga surat Al-Muqashqashah. Al-Muqashqashah ini artinya apa? Yang membebaskan orang dari sifat-sifat kemunafikan. Karena sifat munafik itu seperti kafir zindik, potongan Islam, KTP Islam, sebenarnya kafir. Gara-gara apa? Gara-gara di hati itu bercampur. Bukan kemurnian tauhid yang ada di hati, malah ada kemusyrikan yang kadang-kadang disengaja. Nah, makanya disuruh membaca surat Al-Ikhlas. Amalkan, camkan dalam hati biar kita terhindar daripada kemusyrikan, kemunafikan atau syirik khafi yang tersembunyi. Contoh, nah ini biar per-peran saja, biar clear katanya. Contoh daripada syirik yang tersembunyi, ketika kita mau ngisi pengajian, Allah menitipkan ilmu pada kita sedikit, lalu muncul rasa bangga, biar kita dipandang kiai, ulama, biar kita dikatakan orang soleh, biar kita dianggap orang hebat. Itu kan muncul biasanya itu di hati. Kalau sudah masuk itu ke dalam hati dan kita senang seperti itu, sudah berubah akidah sudah itu. Muslim dia, Muslim lahiriahnya Islam. Seorang ulama lahiriahnya ulama, tapi hakikatnya enggak. Murtad. Itu yang ditakuti oleh Nabi sebetulnya ketika perebutan kota Mekah itu. Bukan karena berhasil merebut kota Mekah, bukan karena berhasil menghancurkan berhala. Waktu di Mekah pada saat itu tuh orang senang, Nabi itu enggak. Sedih bukan karena menghancurkan berhala, enggak. Karena ada yang enggak bisa dihancurkan sampai hari kiamat. Itu yang mengejar umatku sampai 24 jam. Ngotak-atik ini hati. Nah, setiap apapun amal perbuatan kita, sholat kita, ibadah kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, atau perbuatan baik, sedekah, infak kita, kalau sudah itulah diputar kita di sini, dikejar selama 24 jam oleh musuh dalam selimut yang sudah kita bahas di surat An-Nas kemarin itu.
dibolak-balik hati kita. Apalagi kalau sampai diumumkan bahwa Haji Anwar sudah menyumbang untuk pembangunan masjid 1 miliar. Berbunga-bunga hati kita. Itu yang ditakuti oleh Nabi sebetulnya. Makanya kita jangan terlalu bangga mentang-mentang kita kelihatan kita muslim, lalu melihat saudara kita yang masih kafir, apalagi yang jadi pendeta umpamanya, apalagi yang jadi pedanda, lalu kita hina dia. Apa itu ahli neraka? Tidak bisa. Belum tentu. Siapa tahu akhir hayatnya langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dahal baru semenit dia mengucap kalimat syahadat, meninggal dunia. Nah kan? Zaman Nabi Musa ada waliullah, sudah sebisa terbang, tapi sayang, naudzubillah, di akhir detik hayatnya kafir ya. Itu yang kita takuti. Makanya kita tidak bisa menilai orang itu secara lahiriah gitu. Jadi itu tidak bisa. Makanya namakan surat Al-Muqashqashah. Yang namakan surat Al-Muqashqashah itu ya ini surat Al-Ikhlas, bukan surat An-Nas, bukan surat Al-Falaq, bukan. Walaupun ada orang tafsir mengatakan yang dikatakan surat Al-Muqashqashah itu Al-Falaq dan An-Nas, bukan. Ya ini surat Al-Ikhlas. Kemudian namanya surat An-Nisbah, tentang keturunan. Memang di sini juga disebut bahwa Allah tidak ada keturunan, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, tidak punya orang tua, tidak punya silsilah, juga ke bawah tidak ada. Makanya waktu ditanya ciri-ciri Tuhanmu kayak apa, dikira sama kayak berhala, enggak. Dinamakan surat Al-Mu'awwidhah. Kenapa Al-Mu'awwidhah? Al-muhsinah liqari'aha min fitnatid dunya wal akhirah. Kalau orang yang rajin mengamalkan daripada surat ini, maka otomatis dia aman dari fitnah dunia dan akhirat. Jadi aman dia, karena ini masalah keimanan di hati. Ini yang selalu kita waspada, ini hati ini. Bukan tampang atau potongan, itu tidak. Itu tidak menjamin, casing itu nggak menjamin. Jangan kita berpatokan pada casing, karena gara-gara casing penampilan tuh banyak orang tertipu. Kena fitnah dunia, bergabung dengan kelompok ini, gabung dengan kelompok ini, mentang-mentang bawa agama dan tidak tahu itu akidahnya, tidak sesuai, ngeri sekali. Makanya cek dulu tuh akidah, jangan sampai kena fitnah dunia dan akhirat. Belum lagi nanti di akhirat. Dinamakan surat As-Samad juga lidzikrihi fiha, karena disebut di sini surat As-Samad itu apa? Ya qul huwallahu ahad juga. Kemudian dinamakan surat Al-Asas, itu surat dasar. Kenapa dikatakan surat dasar? Li'annaha asluddin, karena itu asal daripada agama, pondasi. Kayak bangunan rumah, pondasinya itu yang dilihat. Bukan potongan rumahnya bertingkat mewah, ukirannya lengkap, bukan. Percuma. Tapi pondasinya kita lihat kalau ingin selamat. Kalau nggak lihat pondasi bahaya, nanti roboh. Apalagi ada goncangan gempa dan lain sebagainya, angin ribut. Nah itu nama-nama surat Al-Ikhlas. Baik, coba kita belajar tafsirnya dari para ulama kita yang mulia, Al-Ajilla, yang ulama Al-Bahar, yang ilmunya bagaikan lautan yang Allah berikan pada ulama kita, baik daripada matan tafsirnya atau syarah atau hasyiahnya. Qul, katakanlah hai Muhammad, ketika ada bertanya tentang masalah ketuhanan, tentang ciri-ciri Tuhan itu kayak apa. Huwallahu ahad. Dialah yang engkau tanya itu tentang masalah Tuhan itu, yang berhak menjadi Tuhan itu siapa? Allah. Makanya dalam ilmu alat orang mengatakan Allah itu adalah kabar, berita, jawaban daripada mubtada isim dhamirnya itu huwa. Huwa ini isim dhamir mudzakkar, khusus laki-laki. Dan dalam dhamir kata ganti seperti ini, kalau ditujukan kepada Allah itu selalu pakai dhamir laki-laki. Bukan berarti Allah itu laki-laki, tidak. Gitu. Nah itu, tidak ada hiya Allah, dia perempuan Allah, tidak. Ahad, yang esa, yang tunggal, yang maha sempurna, yang maha besar dan maha sempurna kebesarannya. Maha suci, maha sempurna kesuciannya, maha lengkap, maha sempurna, lengkap, tidak ada kekurangan sedikit pun pada Allah Subhanahu wa taala. Dari perbuatan, daripada sifatnya semuanya.
Maha sempurna, tidak ada yang menandingi, hanya Esa, yaitu Ahad. Itu makna Ahad, Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Apa maknanya? Artinya dalam tafsir itu, di ibarat itu dibilangnya begitu. Al-maqsud, maksudnya Allahus Samad itu dalam tafsir Jalalain, boleh bisa dicek nanti kalau kepingin ngecek, siapa tahu ada yang kepingin untuk memperdalam. Al-maqsud, maksudnya adalah fil hawaij ala dawam, segala kebutuhan-kebutuhan kita selama-lamanya itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita bergantung kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai kita bergantung kepada selain daripada Allah, maka otomatis kita keluar daripada tauhid. Karena Allah sudah menjelaskan Allahus Samad, bahwa segala sesuatu makhluk itu bergantung hanya kepada Allah, bukan pada yang lain. Jangan kita menyalahi daripada ini. Jangan berseberangan kalau ingin tauhid kita murni. Itu maksud daripada Allahus Samad. Lam yalid, Allah itu Tuhan yang tidak mungkin beranak, liintifai mujanasatihi, karena tidak ada jenis yang sama. Karena kalau ada jenis yang sama, pasti bisa melahirkan. Manusia jenisnya sama, ada jenis-jenis bagian-bagiannya, lawannya itu, lazimnya itu akan melahirkan jenis yang baru. Kalau Allah kan mustahil, tidak bisa, tidak mungkin. Karena tidak ada yang sama, makanya tidak mungkin Tuhan itu melahirkan. Tidak mungkin Tuhan itu melahirkan, tidak mungkin. Karena tidak memiliki istri, itu mustahil. Walam yulad, dan juga Tuhan itu tidak mungkin dilahirkan. Kenapa? Ya mustahil. Ini lintifa'il hudus alaihi. Nah, itu keterangannya dalam kitab itu. Karena tidak mungkin terjadi itu. Kenapa? Karena mana Tuhan kan tidak memiliki nenek moyang, dan memang tidak ada jenis yang sama, makanya tidak mungkin terjadi. Itu tidak mungkin terjadi. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyerupai, yang sama, yang kufu, ay mukafian wa mumathilan, yang sama atau yang serupa, baik dari segi perbuatan ataupun dari segi sifat. Tidak ada yang sama. Makanya pakai kata-kata lam yalid wa lam yulad. Lam pakainya, maknanya nafi, tidak. Makna nafi itu apa di sini kalau pakai lam itu? Tidak bakalan mungkin, tidak akan, mustahil itu maknanya, dan tidak akan terjadi, dan tidak akan pernah terjadi. Begitu juga walam yakul lahu kufuwan ahad, pakai walam juga, dan itu tidak akan mungkin ada yang bisa sama dengan Tuhan, tidak akan mungkin. Tak akan mungkin. Contoh, orang bikin rambut, dibikin rambut asli seperti yang Allah bikin pada saat manusia dibikinkan dalam perutnya itu, tidak bisa. Malah jadinya rambut palsu. Apalagi bikin manusia. Apakah manusia itu bikin ketika dia menikah dengan istrinya, lalu dia bikin, lalu jadi anak? Bukan dia yang bikin. Buktinya banyak orang nikah nggak punya anak. Itu artinya apa? Bukan dia yang bikin. Itu Allah. Dan itu tidak ada yang mampu. Makanya walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu maknanya tidak ada dari segi sifat, perbuatan apapun. Kalau seandainya itu, ya paling itu hanya KW gitu. Jadi tidak mungkin. Nah, itu lahu. Jadi didepankan kata-kata lahu itu langsung tuju kepada Allah. Ini untuk menunjukkan bahwa ini sangat penting diketahui, bahwa tidak ada siapapun tidak akan bisa menyamai daripada Allah. Allah itu tidak akan bisa ditandingi, disamakan, diserupakan, tidak akan bisa. Levelnya tidak akan sampai ke sana. Jadi itu penafsiran daripada surat Al-Ikhlas. Kemudian fadilah kelebihannya yang terakhir. Fadailuha ahadits katsirah minha. Fadilah kelebihannya, keutamaannya itu banyak sekali hadis-hadis berbicara tentang masalah surat Al-Ikhlas.
Yang pertama, jadi sebagian aja tak tulis di sini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, untuk diamalkan. Kita mari sama-sama kita amalkan keseharian kita surat Al-Ikhlas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang pertama, man arada ayyana ala firashihi fanama ala yaminihi. Barang siapa yang pada saat kepingin tidur, pada saat dia mau tidur di rumahnya, di tempat tidurnya, fanama ala yaminihi, sebaiknya dia tidur menghadap kanan, miring ke kanan. Setelah miring ke kanan, tsumma qara'a qul huwallahu ahad, sampai terakhir, sampai walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang dibaca 100 kali. Ada yang bertanya dulu jamaah, bagaimana Pak kalau pas kita mau tidur baca qul huwallahu ahad belum sampai 100 ketiduran? Ya enggak apa-apa. Yang penting itu dibaca. Kalau belum sampai tidur selesaikan sampai 100. Kalau udah ketiduran ya enggak apa-apa. Yang penting tetap itu terhitung 100. Mi'ata marrah, 100 kali. Fa idza kana yaumal qiyamah yaqulu lahu ar-rabb azza wa jalla, maka ketika pada hari kiamat nanti orang-orang yang mengamalkan 100 kali pada saat dia mau tidur miring ke kanan, lalu Allah akan mengatakan begini, ya abdi, hai hambaku yang sudah mengamalkan surat Al-Ikhlas pada saat dia tidur miring ke kanan itu 100 kali, hai hambaku, udkhul biyaminika al-jannata, masuklah ke dalam surga mendahulukan yang kanan. Nah, itu mendahulukan yang kanan. Kemudian yang kedua, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad fi maradhihi alladzi yamutu fihi. Barang siapa yang mengamalkan membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad sampai terakhir, fi maradhihi, dalam keadaan dia sakit. Nah, ini sakit. Alladzi yamutu fihi, kebetulan pada saat dia sakit ini dia membaca surat Al-Ikhlas lalu dia meninggal dunia. Nah, untuk jaga-jaga ini. Karena ini sudah terjadi ini di rumah sakit Saklah juga pernah terjadi itu, orang dalam keadaan sakit yang tidak tahu mungkin dapat amalan di mana, dia tidak bisa mengucapin, hatinya yang membaca sambil tangannya nunjuk-nunjuk gini, ahad, ahad, ahad. Itu di rumah sakit Saklah, tak lihat sendiri kok. Nah, ini perlu kita jaga. Pada saat dia sakit, alladzi yamutu fihi, kemudian pada saat dia sakit dia membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad sampai terakhir, lalu dia meninggal pada saat sakit itu juga, lam yuftin fi qabrihi, maka dia tidak akan kena fitnah kubur, enggak akan kena, apalagi siksa kubur. Wa amina min daqtatil qabri, dan dia akan aman daripada himpitan kubur, aman dia. Dari himpitan kubur enggak akan kena. Dari fitnah kubur, pertanyaan-pertanyaan enggak akan kena. Jadi aman. Wa hamalatul malaikatu yaumal qiyamah. Lalu pada hari kiamat, hari penghisaban nanti, maka malaikat itu akan memikul dia, menggendong dia pakai bi'akafiha, pakai sayapnya. Hatta tajizahu minal sirati ilal jannah. Dialah yang akan membawa, menerbangkan mulai dari titian siratal mustaqim sampai masuk surga. Jadi dia tidak perlu lagi berjalan di atas titian siratal mustaqim. Itu makna hadis ini. Ini kalau diamalkan pada saat sakit, yang kebetulan sakitnya dia tidak sembuh malah meninggal dunia, ini yang dibaca pada saat itu insya Allah aman. Karena Nabi itu tidak mungkin dusta. Kemudian hadis berikutnya, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad pada saat dia masuk rumah. Nah, ini bentar lagi kita mau masuk rumah insya Allah. Masuk rumah lalu dia membaca qul huwallahu ahad, nafatil faqr, maka otomatis dia akan dihindarkan oleh Allah dari penyakit namanya fakir, tidak akan pernah bangkrut dalam hidupnya. Nah, ini an ahli dzalikal manzil, kemudian ahli daripada penghuni rumah itu akan terhindar daripada kebangkrutan, daripada sifat kefakiran. Kalau miskin masih mending, kalau fakir itu lebih parah lagi daripada miskin. Kerjaan tidak ada, ngutang sana sini numpuk, aduh ngeri sekali. Anak banyak, itu namanya fakir. Wa anil jiran, dan juga tetangga kita akan terhindar daripada penyakit kefakiran. Kalau tetangga kita kaya kan enak, kita tidak sibuk mikirin dia karena dia udah kaya. Nah, begitu juga kalau kita mengamalkannya aman, tidak menyusahkan orang. Nah, itu hikmahnya. Kemudian hadis Nabi juga di hadis yang panjang, man qara'aha alfa marrah, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sampai 1000 kali, lam yamut hatta yara makanahu, dia tidak akan meninggal dunia sebelum dia melihat surga tempatnya itu.
Nah ini, karena hal-hal kayak begitu itu tidak masuk akal, tidak masuk logika, tapi bisa dilihat bagi orang yang sudah dibukakan hijab oleh Allah. Makanya jangan heran kalau Allah yang sudah membukakan hijab pada orang itu, bisa dia melihat orang lagi tawaf di Mekah, padahal dia di sini. Begitu juga orang alim. Makanya orang alim, orang yang soleh, bukan orang alim, orang yang soleh, hamba Allah yang soleh, biasanya kita tidak bisa bohong di depan dia. Kenapa? Karena udah kebuka hijab, Allah sudah bukakan hijab buat dia, sehingga dia tahu ketika dia datang bertamu ke rumah orang soleh, dia dipanggil lama datang. Ulama atau orang soleh itu lama menunggu temannya nggak datang-datang, tahu-tahu datang dia, kamu dari mana? Enggak, saya lagi sibuk. Dah, jangan bohong. Padahal itu ulama itu sudah melihat dari jarak jauh, dia lagi tidur. Nah itu kebuka. Makanya jangan sampean tuh kaget ketika ada kiai bilang, sampean itu jangan bohong, jangan bohongi saya, sampean itu tadi itu lagi sedang ngopi di sana, bilang pergi ke sana aja, boleh bohong karena udah kebuka. Nah begitu juga dia tidak akan meninggal dunia kecuali dia lihat dulu tempat di surga, baru dia meninggal dunia. Nah itu kata hadis Nabi, fil jannah, di surga tempatnya, au yuralahu, atau diperlihatkan. Yang terakhir hadis Nabi SAW ada peristiwa, annahu syakara rajulun ila Rasulillah SAW al-faqra wa dhiqal ma'isyah, bahwasanya ada seorang laki-laki, yaitu sahabat Nabi, seorang laki pada zaman Nabi Muhammad, ada dia mengeluh kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, hidup saya fakir, wa dhiqal ma'isyah, kemudian kebutuhan sehari-hari untuk kehidupan juga sempit, tidak punya apa-apa ini. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi Muhammad SAW ngasih tahu dia, memberitahukan dia kepada dia. Apa pesannya Nabi kepada orang yang mengeluh kepada Nabi? Idza dakhaltal baita, apabila kamu masuk ke dalam rumahmu, fasallim, maka ucapkan salam. Ketika kita masuk ke rumah kita, maka ucapkan salam. In kana fihi ahadun, kalau ada orang di dalam rumah. Kalau ada orang dalam rumah seperti anak kita, saudara kita, istri kita, ketika kita mau masuk ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kita ucapkan. Fa in lam yakun fihi ahad, seandainya kalau kita tahu bahwa di dalam rumah kita tidak ada orang, istri kita keluar umpamanya, anak-anak kita sekolah, tidak ada orang, kita mau masuk rumah, apa kita ucapkan tidak ada orang dalam rumah? Fasallim alayya, Rasulullah berpesan, ucapkan salam kepadaku. Apa kita bilang? Assalamu alayka ayyuhar rasul, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka ya Muhammad warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mengucap salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada orang dalam rumah. Lalu setelah mengucapkan salam, pada saat tidak ada orang di dalam rumah, kita bilang assalamualaikum ya Rasulullah atau assalamualaikum ayuhan nabi, maka waqra, langsung baca. Apa bacanya? Qul huwallahu ahad marratan wahidah, satu kali saja. Nah ini yang disuruh dipraktekkan oleh Nabi kepada sahabat yang mengeluh, yang fakir, tidak punya apa-apa, kesulitan hidup. Fafa'ala rajul dzalik, lalu dia mengamalkan ini nasihat Nabi ini. Setiap dia masuk rumah, ada keluarganya di dalam, dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ketika dia masuk rumah, dilihatnya istrinya tidak ada, anak tidak ada. Lalu apa dia bilang? Assalamualaikum ayyuhar rasul, assalamualaikum ayyuhan nabi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali itu saja. Itu yang diamalkan tiap hari. Fa'adrillaha alaihi arrizqa, lalu kemudian Allah perlihatkanlah rezeki itu langsung datang. Setelah dia mengamalkan surat Al-Ikhlas, hatta afata ala jiranihi, sampai dia kewalahan, akhirnya sampai dibawanya ke tetangga-tetangganya karena dia kelebihan harta. Ini dia mengamalkan nasihat dari Nabi, yaitu orang yang dalam kesulitan, coba amalkan setiap masuk rumah. Kalau ada keluarga kita di dalam rumah, maka ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada orang dalam rumah, maka ucapkan assalamualaikum ayyuhar rasul, assalamualaikum ayyuhan nabi, assalamualaikum ya Muhammad Rasulullah SAW. Langsung bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, hanya sekali. Nah ini untuk jaga-jaga. Kesimpulannya bahwa selama hidup kita, mumpung kita masih hidup, masih diberikan panjang umur oleh Allah, rajin-rajinlah mengamalkan surat Al-Ikhlas yang pendek ini.
Tidak usah ada kita bingung lagi cari doa kesana kemari panjang-panjang. Apalagi kita punya saudara, punya kakek, punya nenek, namanya orang tua kan. Yang paling gampang dihafal itu ternyata surat Al-Ikhlas. Nah itulah suruh baca nanti. Amalkan tiap hari plus tambahkan salawat Nabi. Insya Allah selamat dunia dan selamat di akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah dan taufiknya selalu buat diri kita selama masih hidup kita. Pertama, mudah-mudahan Allah tetap menjaga keimanan kita yang murni, tauhid yang murni, keimanan yang kuat sampai akhir hayat menjemput kita. Nah itu yang kedua, mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufiknya buat diri kita. Semoga kita kuat mengamalkan dan mampu diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan selama hidup kita ini surat Al-Ikhlas sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah buat diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika karim. Wa sallallahu ta'ala ala sadatina wa ashabi sadana rasulillah ta'ala ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا كثيرا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله ونظر في رعاية الله وأمنه. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.